Oke. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian melihat video ini. Sebelumnya, saya Lutfi Ahmad Marsyada dengan NPM 1408 1023 0007, Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Dan di video ini kita bakal bahas bab satu dari buku Distributed Systems, karya Tannenbaum dan Feinstein, yaitu tentang pengantar sistem terdistribusi. Nah, pada bab ini menjelaskan gimana sih ide sistem terdistribusi itu berasal, apa tujuannya, jenis-jenisnya, sampai tantangan yang sering muncul. Nah, kita mulai. Langsung aja. Oke, di sini ada dua tipe konsep sebuah sistem gitu ya, teman-teman. Anggap aja yang pertama adalah centralized, yang kedua adalah decentralized system atau distributed system gitu. Dan dulu komputer itu bekerja secara sendiri-sendiri gitu. Karena keterbatasan jaringan, terus juga prosesornya belum secanggih sekarang, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika mereka ingin berkomunikasi one for all, bukan one to one ya, yang mana bisa peer to peer gitu langsung. Nah, ini one to many, mereka perlu menambahkan namanya sistem gitu, atau kita bisa bilang node aja gitu. Nah, di mana ini adalah untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain gitu. Kayak misalkan ini komputer A ingin ke komputer sini, misalkan ini komputer F, dia perlu lewat sini dulu gitu. Begitu pula dengan komputer-komputer lainnya. Nah, yang mana kelemahannya dari sistem ini adalah ketika sistem utamanya atau node utamanya ini bermasalah, misalnya down, terus juga kena hack, atau misalkan masalah-masalah lain gitu, maka dia akan merusak atau meracuni seluruh sistemnya tersebut. Misalkan yang ini mati, maka dia tidak akan bisa berkomunikasi itu dengan eh, semua yang ada di sini gitu, dengan komputer-komputer lain yang ada di sini. Atau kena hack, bisa kena hack di sini, ya semuanya akan terkena juga gitu. Nah, karena sekarang sudah canggih gitu mengenai jaringannya, terus juga prosesornya sudah canggih juga gitu sehingga bisa menerima banyaknya dari poin-poin yang terhubung dengan mereka gitu dengan si komputernya, maka ada konsep baru nih, di sini ada distributed system, di mana ini terhubung secara langsung nih antara komputer dengan komputer lain tanpa ada perantara ke satu titik dulu gitu, sehingga misalkan nih kelemahannya, jika ini mati, maka eh, komputer-komputer lain tuh masih bisa tetap berkoneksi atau berhubungan satu sama lain gitu. Yang terputus hanya bagian yang terkena dampaknya aja gitu. Kalau misalnya ini kena hack juga di bagian sini, misalnya ini komputer A, maka komputer-komputer lain tidak akan terkena gitu. Kemungkinannya sangat kecil karena ya itu tadi gitu, karena dia bukan sistem utama, dan ya diperlakukannya dengan sama lah gitu antara komputer satu dengan komputer lain, sedangkan ini komputer ini lebih rendah gitu daripada komputer atau sistem yang atau node yang ada di sini gitu, karena ini adalah sistem utamanya yang menghubungkan ke enam-enamnya, sedangkan ini dia terhubung langsung gitu. Nah, di sini juga sebenarnya ada kelemahannya, yaitu resource-nya yang lebih tinggi, perlu resource yang lebih tinggi, dan juga eh, perlu jaringan yang lebih andal atau reliable lah gitu. Nah, tapi kita bakal bahas nanti. Nah, salah satu contohnya di sini dari distributed system atau decentralized system itu adalah yang terkenal sekarang, yaitu blockchain, teman-teman. Nah, blockchain itu representasi ada block dan chain. Ini mirip kayak link list ya, teman-teman. Jadi di setiap transaksi itu dia direpresentasikan dalam sebuah blok. Nah, di situ ada headernya, ada prehash, root hash, dan nonce. Nah, setiap blok itu terhubung gitu dengan blok-blok depannya sehingga membuat yang namanya adalah chaining gitu, berderet gitu, chain chain itulah bahasa Indonesianya. Nah, sehingga dalam suatu blok itu perlu adanya prehash gitu. Prehash itu menunjuk ke blok-blok sebelumnya gitu. Kayak
Ini isi prehash dari si blok kedua ini adalah blok ini gitu agar dia bisa terhubung gitu. Terus juga ada root hash. Root hash itu adalah ya hash yang dia punya gitu di blok tersebut. Dan di sini ada transaction data gitu. Nah, gimana blockchain itu bekerja? Di sini ada new data transaction ini masuk ke blockchain nih. Nah, kita representasikan dulu nih sebagai blok gitu. Nah, blok ini hashnya di broadcast gitu, diberi info gitu ke seluruh partisipan atau seluruh bagian-bagian nodes gitu di jaringan blockchain tersebut gitu. Saya adalah transaksi baru gitu. Nah, terus setelah mereka mendapatkan informasi nih, semuanya sudah mendapat informasi karena distribusi sistem ya. Nah, mereka tuh harus meng-ACC atau menolak gitu, mengapprove atau menolak apakah blok ini terindikasi misalkan nih penipuan atau dimodifikasi secara tidak sah gitu. Kayak misalkan sebenarnya transaksinya itu nggak terjadi tapi dilakukan modifikasi algoritma dan sebagainya gitu. Nah, setiap bagian dari node-nya dia ngecek gitu, ngecek approve apa deny gitu blok tersebut. Kalau misalnya approve, wah ini asli nih transaksinya, dia masuk ke dalam blockchain tersebut dan masuk ke chain tersebut secara permanen dan transaksinya pun terupdate gitu antara setiap node-node pada blok jaringan blockchain ini gitu. Intinya adalah dari blockchain ini adalah setiapnya mereka memegang buku-buku catatan transaksi gitu. Sehingga jika ada yang memalsukan, ada yang memodifikasi, masih ada orang-orang lain yang megang nih dengan aslinya sama. Sehingga jika dicocokkan, wah nggak cocok, maka akan ditolak gitu. Sehingga ini sangat 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 aman gitu. Belum ada algoritma yang bisa memecahkan ini gitu. Nah, jika kita bandingkan dengan bank konvensional gitu, pada ya, tadi saya jelaskan mengenai blockchain. Jika ada orang yang melakukan modifikasi atau hacking di sistem utama, yaitu bank tersebut, maka berdampak gitu ke semuanya gitu. Nasabah-nasabahnya berdampak gitu. Misalkan yang dihack adalah nasabah apa, terus melakukan transaksi apa, nah itu akan berdampak gitu. Karena yang dihacknya adalah sistem utamanya. Gitu, teman-teman, mengenai distributed system ini. Salah satu implementasinya. Kita langsung aja ke recap dulu dari distributed system itu sama saya juga ingin membahas mengenai design goals pada distributed system ini. Ada beberapa gitu ya yang disebutkan pada buku ini. Ada intinya ada 6 tujuan utama itu. Yang sebenarnya ini bukan secara pasti ya, bisa ada dari buku lain ada yang 7, ada yang 8. Nah, ada pada buku ini ada 6 tujuan gitu. Yang pertama adalah resource sharing, berbagi sumber daya. Nah, tujuan pertama pada distribusi sistem ini adalah berbagi sumber daya dengan mudah. Bisa berupa file, terus juga penyimpanan data, atau layanan, aplikasi. Kayak salah satunya tuh contohnya adalah microservice itu biasanya menggunakan implementasi distributed system gitu. Atau bahkan CPU dan bandwidth dan sebagainya. Contoh yang paling gampangnya adalah Google Drive atau Dropbox, di mana kita bisa simpan file di satu tempat dan akses dari manapun gitu, tanpa peduli servernya ada di mana. Terus yang kedua adalah transparansi. Transparansi distribusi di sini sistem bisa menyembunyikan kerumitan distribusi dari pengguna gitu. Pengguna yang nggak perlu tahu nih sistem di server mana, direplikasi di mana, terus komunikasinya gimana gitu. Ada berbagai jenis ya, teman-teman. Dan kita langsung aja ke openness atau keterbukaan. Di mana, mohon maaf karena ada azan tadi. Kita lanjut ya ke bagian openness atau keterbukaan.
Nah, sistem distribusi yang baik tuh harus open gitu, terbuka dan bisa fleksibel gitu. Nah, kayak komponen-komponen yang bisa diganti, terus bisa diperluas, di-upgrade gitu, atau diintegrasikan dengan sistem lain dengan mudah gitu. Terus juga open source kayak protokol dan sebagainya. Terus juga keandalan gitu, dependability atau reliability-nya harus diandalkan gitu. Tetap bekerja gitu meskipun ada kesalahan yang tadi saya jelaskan juga salah satu contohnya gitu. Mencakup availability, tetap tetap available walaupun ada gangguan, reliable, hasilnya selalu benar, safety, tidak membahayakan data, terus juga dan pengguna dan sebagainya, terus juga maintainability bisa diperbaiki atau bisa scalable gitu. Terus juga dengan security ini sudah pasti ya pada distribusi sistem ini hal besar itu di sistem terdistribusi karena data lewat banyak titik gitu dan bisa diserang dari mana aja. Sama yang terakhir ada scalability. Sistem tuh bisa tumbuh atau upgrade atau bisa berkembang gitu tanpa kehilangan performanya gitu. Nah, ada tiga klasifikasi dari distribusi sistem ini secara umum. Ada yang high performance distributed computing, misalnya gitu supercomputer cluster, grid computing, cloud HPC, terus juga distributed information system. Ini fokusnya pada pertukaran data antar aplikasi seperti sistem perbankan online, e-commerce, transaksi di perusahaan, terus ada yang pervasive system yang menyatu di kehidupan sehari-hari seperti IoT, sensor, smart home. Nah, itu adalah salah satu contoh dari distributed system. Nah, ada juga berbagai kesalahan umum dalam membangun sistem terdistribusi ini. Dibahas juga pada buku ini yaitu Eight Fallacies of Distributed Computing. Ada 8 teman-teman pada buku yang dijelaskan pada buku ini. Yang pertama, kita jangan mengasumsikan jaringan itu selalu andal. Pasti jaringan tuh ada yang kadang mati, kadang error, kadang bisa nge-lag dan sebagainya. Nah, itu kita perlu pertimbangkan mengenai distribusi sistem ini pada poin jaringan ini tuh tidak selalu andal gitu, teman-teman. Jadi kita perlu pertimbangan ini, terus juga latensi selalu nol, karena nggak mungkin kan untuk latensi itu memenuhi nol dalam waktu yang terus-menerus gitu teman. Kadang bisa latensinya tinggi gitu, jadi eh, bisa ke delay, terus juga latensinya eh, kadang rendah. Nah itu base case dalam sistem kita gitu. Jadi kadang tidak bisa stabil gitu teman-teman. Tidak bisa kita asumsikan stabil. Terus juga ada yang ketiga di sini masih berhubungan sama jaringan bandwidth tuh jangan asumsikan tidak terbatas karena buat saat ini bandwidth itu masih terbatas teman-teman. Terus juga jaringan tidak mungkin kita asumsikan aman gitu. Nah, kita jangan asumsikan jaringan itu aman gitu. Terus juga topologi tidak mungkin berubah karena ya dari esensi distribusi sistem sendiri gitu. Di mana ya dia jika ada bisa diskalakan gitu, bisa di-upgrade dan sebagainya yang mana membutuhkan fleksibilitas gitu. Kalau misalnya topologi tidak berubah, ya sangat tidak kemungkinan sangat kecil gitu. Lalu yang keenam adalah biaya transportasi nol. Nah, ini transportasi yang terdata itu tidak mungkin nol juga gitu. Dan juga jaringan homogen karena jaringan tuh bisa berbeda-beda tipenya. Sama yang terakhir adalah hanya ada satu administrator. Nah, asumsi hanya ada satu administrator ini juga jangan kita asumsikan karena pada distribusi sistem ini semua berlaku sama gitu. Dan kalau kita tidak mempertimbangkannya, sistem bisa gagal di dunia nyata nanti, misalnya di production dan sebagainya. Nah, oke. Intinya, dari bab satu ini adalah sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer yang bekerja sama dan terlihat seperti satu sistem tunggal. Nah, tujuan utamanya itu berbagi sumber daya, meningkatkan keandalan, efisiensi, keamanan, dan skalabilitas. Namun, karena semakin tersebarnya
suatu sistem itu sistem menjadi semakin rumit. Yang saya jelaskan tadi kelemahannya adalah membutuhkan resources yang lumayan besar. Sehingga desainnya pun harus hati-hati gitu. Dari yang tadi 8 pitfalls tadi yang saya jelaskan gitu. Itu adalah salah satu dari berbagai hal yang perlu dipertimbangkan gitu teman-teman. Terus juga tidak semua hal tuh nggak perlu gitu dibuat menjadi terdistribusi. Yang penting adalah cukup tersebar untuk mencapai tujuannya. Jika ya tidak perlu dibagi-bagi menjadi tersebar terlalu tersebar gitu. Yang penting cukup kalau misalnya udah bisa centralize ya udah kita cari titik tengahnya antara centralized dan decentralized karena masih ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan juga gitu. Sekian seperti itu saja dari saya mengenai bab satu ini. Semoga bisa menjelaskan ya mengenai eh, bagaimana distribusi sistem itu bisa bekerja, terus juga apa saja keuntungannya, kelemahannya, apa yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sistem desain dari distribusi sistem ini, terus juga bedanya dengan yang sebelumnya bagaimana dan sebagainya. Gitu, sekian dari saya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Terima kasih.